Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semuanya sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini Pak Firman ingin berbagi cerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Pasti teman-teman tentunya sudah tahu ya siapa sih Nabi Muhammad. Oke, dengarkan teman-teman ya. Kisah ini dikutip dari kitab Nurul Yakin fi Siratil Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Khudri Baik. Nah, di sini Hajar Aswad merupakan sebuah batu yang diyakini oleh umat Islam berasal dari surga. Posisinya terletak di sudut tenggara Ka'bah atau sebelah kiri Multazam. Pada masa Rasulullah SAW, serangkaian peristiwa penting berkenaan dengan Hajar Aswad juga pernah terjadi. Sekitar 16 sebelum hijrah atau 606 Masehi, ketika suku Quraisy melakukan pemugaran Ka'bah selepas bencana banjir yang melanda kota Mekah, hampir saja terjadi pertumpahan darah antar 4 kabilah dalam suku Quraisy. Masya Allah. Kita lanjut teman-teman ya. Pangkal persoalannya berasal dari perselisihan mengenai siapa yang paling berhak mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad setelah pemugaran selesai. Dalam situasi genting tersebut, salah satu pemimpin kabilah, Abu Umayyah bin Mughirah, mengusulkan persoalan ini diserahkan kepada orang yang pertama masuk kawasan Masjidil Haram. Siapakah itu? Nah, usulan itu diterima pemimpin kabilah yang sedang berselisih. Keesokan harinya, orang yang pertama kali masuk kawasan Masjidil Haram di waktu subuh adalah Muhammad bin Abdullah yang saat itu masih berusia 35 tahun. Nah, teman-teman, sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad yang saat itu sudah bergerak Al-Amin diberi kepercayaan untuk mengatasi masalah itu, teman-teman. Nah, Muhammad bin Abdullah kemudian melangkah maju menuju tempat penyimpanan Hajar Aswad. Kemudian dia membentangkan sorbannya dan meletakkan batu tersebut di atas kain serban. Kemudian beliau menyuruh wakil dari masing-masing kabilah memegang ujung sorban tersebut dan mengangkat Hajar Aswad bersama-sama hingga mendekati Ka'bah, teman-teman. Setelah itu Muhammad kembali meletakkannya ke tempat semula di lubang pojok Ka'bah. Melalui cara itu, perselisihan antar kabilah suku Quraisy pun dapat diatasi, teman-teman. Nah, teman-teman, Nabi Muhammad SAW bahkan jauh sebelum diangkat menjadi nabi sudah memberikan contoh kepada kita umatnya bagaimana cara yang paling baik dalam menyelesaikan perselisihan, yakni sebaik-baiknya akhlak seorang amanah ialah dia yang mampu mendamaikan ego rekan-rekannya, teman-teman. Nah, di masa akhir zaman seperti saat ini, kita dapat melihat bagaimana ego dan ambisi membuat seseorang ingin berkuasa atas segala hal, teman-teman. Nah, perilaku Nabi Muhammad adalah contoh nyata untuk kita semua. Bagaimana metode kerjasama kolektif ialah cara paling tepat untuk menghadapi orang-orang yang mengutamakan kepentingan pribadi, teman-teman. Dengan begitu, tidak ada pihak yang tersinggung dan semua pihak tetap memiliki kehormatan sebagaimana mestinya. Nah, dari kisah ini ada satu ayat yang mewakili tentang diri Nabi Muhammad. Ayat apa tersebut? Dengarkan teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallahu katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah
dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dari surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, itu salah satu betapa diri Rasulullah terdapat contoh-contoh yang bisa kita tiru, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya Pak Fun akan ingin menyampaikan dan berbagi kepada teman-teman tentang apa sih biografi Nabi Muhammad SAW, seperti apa dirinya, kemudian siapa ayahnya, siapa ibundanya. Oke, simak teman-teman ya. Nabi Muhammad SAW berasal dari kabilah Quraisy, teman-teman. Tepatnya keturunan Bani Hashim. Ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, cucunya Hasim. Ibunda beliau adalah Aminah binti Wahab yang berasal dari keturunan Bani Zuhrah, salah satu kabilah Quraisy. Setelah menikah, Abdullah melakukan bepergian ke Syam. Ketika pulang dari bepergian itu, ia wafat di Madinah dan dikuburkan di kota itu juga, teman-teman. Nah, dalam biografi Nabi Muhammad SAW diketahui bahwa setelah beberapa bulan dari wafatnya sang ayah berlalu, Nabi pamungkas para nabi lahir di bulan Rabiul Awal tahun 570 Masehi di kota Mekah. Ini menurut Kausin de Parseval dalam bukunya yang berjudul Essai sur Histoire des Arabes. Dan dengan kelahirannya itu dunia menjadi terang benderang. Nah sobat, kita lanjut ya. Sesuai dengan kebiasaan para bangsawan Makkah, ibundanya menyerahkan Muhammad kecil kepada Halimah Sa'diyah dari kabilah Bani Sa'ad untuk disui, teman-teman. Beliau tinggal di rumah Halimah selama 4 tahun. Setelah itu sang ibu mengambilnya kembali dengan tujuan untuk berkunjung ke kerabat ayahnya di Madinah. Sang ibunda membawanya pergi ke Madinah. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, ibundanya wafat dan dikebumikan di Abawah, sebuah daerah yang terletak antara Mekah dan Madinah. Setelah ibunda beliau wafat, secara bergantian kakek dan paman beliau, Abdul Muthalib dan Abu Thalib, memelihara beliau. Dari banyak sumber yang dihimpun mengenai biografi Nabi Muhammad, pada usia 25 tahun, teman-teman, beliau menikah dengan Khadijah yang waktu itu sudah berusia 40 tahun. Nah, Khadijah merupakan wanita yang kaya, yang terhormat, serta terpandang di kalangan suku Quraisy ketika itu. Beliau menjalani hidup bersamanya selama 25 tahun, hingga ia wafat pada usia 65 tahun. Pada kesempatan kali ini, Pak Irfan juga ingin menyampaikan kapan sih Nabi Muhammad itu diangkat menjadi seorang nabi. Nah, teman-teman, sejarah mencatat bahwa pada usia 40 tahun, beliau diutus menjadi nabi oleh Allah. Ia mewahyukan kepada beliau Al-Quran yang seluruh manusia dan jin tidak mampu untuk menandinginya, teman-teman. Ia menamakan beliau sebagai pamungkas para nabi dan memuji karena kemuliaan akhlaknya. Nah, teman-teman, dalam biografi Nabi Muhammad SAW diketahui beliau hidup di dunia ini selama 63 tahun, teman-teman. Kemudian juga ada sih, menurut pendapat yang masyhur, beliau wafat pada hari Senin bulan Safar 11 Hijriah di Madinah. Nah, ada beberapa bukti kenabian Rasulullah secara umum, teman-teman. Yang pertama yaitu melalui 3 jalan. Yang pertama, pengakuan sebagai nabi. Yang kedua, kelayakan menjadi nabi. Yang ketiga, mukjizat. Nah, 3 hal tersebut sudah ada pada diri Rasulullah SAW, teman-teman. Kapan pengakuan sebagai nabi, teman-teman? Nah, telah diketahui oleh setiap orang bahwa Rasulullah SAW telah mengaku sebagai nabi di Mekah pada tahun 611 Masehi, teman-teman. Masa di mana terjadi kesyirikan pada kota tersebut. Penyembahan berhala dan api telah menguasai seluruh dunia, teman-teman. Hingga akhir usia, beliau selalu mengajak umat manusia untuk memeluk agama Islam, dan sangat banyak sekali di antara mereka yang mengikuti ajakan beliau itu. Nah, kemudian jalan kedua ada, teman-teman, melalui kelayakan menjadi nabi. Seperti apa?
Nah, maksud asumsi di atas adalah seseorang yang mengaku menjadi nabi harus memiliki akhlak dan seluruh etika yang terpuji, teman-teman. Dari sisi kemampuan kesempurnaan jiwa, harus orang yang paling utama, tinggi dan sempurna, dan terbebaskan dari segala karakteristik yang tidak terpuji. Semua itu telah dimiliki oleh Rasulullah SAW. Bahkan musuh dan temannya memuji beliau karena akhlaknya, memberitahukan sifat-sifat sempurna dan kelakuan terpujinya, dan membebaskan diri setiap karakteristik yang buruk, teman-teman. Nah, kesimpulan pada kesempatan kali ini adalah bahwa beliau memiliki akhlak yang mulia, tata krama yang terpuji, perubahan dan revolusi yang beliau cetuskan di seantero dunia, teman-teman, khususnya di Hijaz dan di Jazirah Arab, teman-teman. Kemudian apalagi ya? Nah, sabda-sabda beliau yang mulia berkenaan dengan tauhid, sifat-sifat Allah, hukum halal dan haram, serta nasihat-nasihat beliau telah membuktikan kelayakan beliau untuk menduduki kursi kenabian, teman-teman. Dan terakhir, setiap orang yang insaf tidak akan melakukan semua itu. Mungkin itu yang bisa Pak Ahmad sampaikan tentang sirah Nabi Muhammad. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.